Adik-adik, coba kita lihat bersama gambar-gambar ini. Ada koran, majalah, dan surat. Nah, kita akan belajar bersama dengan tema alat komunikasi, subtema, koran, majalah, dan surat. Apakah adik-adik sudah siap? Mari kita menonton video ini sampai selesai agar kita bisa belajar bersama. Selamat menonton! Selamat datang dan bergabung di Laboratorium Multimedia Pembelajaran FITK UIN Sunan Kalijaga. Pembelajaran kali ini untuk anak usia dini yang bertemakan alat komunikasi dengan subtema koran, majalah, dan surat. Semangat menonton, semangat belajar. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kami dengan cara like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum adik-adik. Ayo, siapa ya yang belum jawab salam kakak? Kakak ulangi ya salamnya, dijawab dengan penuh semangat dan gembira. Assalamualaikum adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan kakak Faza sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran FITK UIN Sunan Kalijaga. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu semangat dan tetap semangat ya. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita belajar bersama, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sambil bernyanyi. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Adik-adik, kita belajar tentang alat komunikasi cetak untuk apa ya? Ada yang tahu? Nah, tujuan pembelajaran kita tentang alat komunikasi cetak ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa itu koran, majalah, dan surat. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi koran, majalah, dan surat. Yang ketiga, mengetahui keterampilan kita dalam hal menempel. Yang keempat, mengetahui keterampilan kita dalam membentuk kertas. Yang kelima, mengetahui keterampilan kita dalam hal menggunting. Yang keenam, mengetahui keterampilan kita dalam mendeskripsikan sesuatu. Yang ketujuh, mampu melihat keterampilan kita dalam menyebutkan alat pelengkap surat. Dan yang kedelapan, mampu mengetahui keterampilan kita dalam menjodohkan antara gambar dan tulisan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa itu alat komunikasi. Apakah adik-adik sudah tahu atau pernah melihat apa itu alat komunikasi cetak? Alat komunikasi ada berbagai macam, termasuk alat komunikasi cetak, yaitu ada koran, majalah, dan surat. Sedangkan alat komunikasi sendiri adalah suatu alat atau benda yang bisa memberikan informasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Pasti adik-adik pernah melihat orang tua di pagi hari membaca koran, atau melihat ibu sedang melihat-lihat majalah, atau mungkin pernah melihat orang lain menulis surat. Semua kejadian itu menggambarkan alat komunikasi. Kali ini kakak Faza akan menemani adik-adik belajar dan bermain. Mari kita simak pembelajaran kali ini. Pengertian koran. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bisa belajar bersama. Adik-adik ada yang tahu tidak apa itu koran? Koran adalah sebuah media massa yang dicetak dan disusun atau dibentuk dari kertas buram yang berukuran besar, yang isinya memuat tentang informasi-informasi seputar kehidupan sehari-hari dan informasi sekitar. Fungsi koran. Karena kita sudah mengetahui apa itu koran, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa fungsi dari koran itu. Apakah ada yang tahu adik-adik? Fungsi koran adalah membantu kita untuk mendapatkan informasi terkini yang disampaikan secara harian melalui media kertas buram. Dan kita juga bisa menggunakan kertas bekas koran itu untuk bermain. Bisa kita buat pengganti origami, kita gunting-gunting, dan masih banyak lagi. Bentuk fisik koran. Nah, kita sudah mengetahui pengertian koran dan fungsi koran bagi kehidupan kita. Siapa di sini yang mengetahui bentuk fisik dari koran? Koran terdiri dari kertas yang memiliki ukuran besar, terdiri dari beberapa halaman kertas yang tidak lebih dari 30 halaman. Dan dibentuk dari kertas buram yang memiliki tulisan kecil-kecil. Siapa di sini yang pernah melihat tulisan di koran? Bukankah tulisan di sana kecil-kecil? Menempel koran di dinding mading. Kita coba tes semangatnya kita dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk diam. Apakah adik-adik masih semangat? Yuk kita lanjutkan belajar bersama dengan Kak Faza.
Siapa di sini yang suka menempel? Apakah dinding adik-adik di rumah banyak tempelan? Nah, sekarang kita akan belajar menempel bersama. Kita akan menempel koran di dinding mading. Kita memerlukan pelekat, bisa lem atau selotip, dan koran yang sudah digunting oleh adik-adik. Nih, contohnya kakak akan, ini kan koran sudah digunting. Kita beri selotip, lalu kita tempel di dinding mading. Sudah jadi, mudah bukan? Membuat pesawat mainan dari kertas bekas koran. Yuk kita cek semangat adik-adik. Tepuk angin, tepuk diam. Nah, kita akan belajar bersama lagi. Siapa di sini yang suka membuat origami? Jika biasanya menggunakan kertas origami, di sini kita akan belajar menggunakan kertas bekas koran. Perhatikan kakak ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lipat menjadi 2 korannya. Lalu kita satukan bagian atas menjadi segitiga. Lalu kita turunkan. Kita lipat menjadi seperti ini. Lalu disatukan. Dilipat ke belakang, lalu kita lipat. Sudah jadi, siap diterbangkan. Pembelajaran kedua, yaitu majalah. Pengertian majalah. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu untuk bisa belajar bersama. Adik-adik pernah dengar apa itu majalah? Majalah belum? Apakah ada yang suka melihat-lihat gambar di majalah? Dan apa itu majalah ya adik-adik? Majalah adalah sebuah kumpulan berita, cerita, iklan, dan artikel yang dijilid dalam bentuk buku. Adik-adik, siapa yang di rumahnya ada majalah? Apakah adik-adik pernah melihat-lihat gambar yang ada di dalam majalah? Nanti adik-adik jika di rumah ada majalah, bisa ya melihat-lihat gambar apa saja yang berada di dalam majalah. Fungsi majalah. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu majalah, sekarang kita akan belajar apa itu fungsi majalah. Apakah ada yang tahu adik-adik apa saja fungsi majalah bagi kita? Majalah memiliki fungsi yang beragam. Namun, bagi kita para pembaca, majalah berfungsi untuk alat komunikasi, menambah wawasan kita tentang apa saja yang berada di dalam majalah. Kita bisa menambah kreativitas kita, bisa sebagai media promosi, dan masih banyak lagi. Apakah adik-adik pernah melihat gambar-gambar di dalam majalah? Gambar itu berfungsi untuk kita lebih paham apa itu yang ingin disampaikan pembuat dengan gambar yang menarik. Nah, adik-adik bisa ya mencoba mencari majalah yang ada di rumah dan bisa dilihat-lihat. Menggunting majalah dan menempel di buku. Siapa di sini yang suka menggunting dan menempel? Nah, menggunting dan menempel adalah kegiatan yang menyenangkan, bukan? Mari adik-adik kita belajar bersama. Pertama, kita gunting dulu gambar di majalah sesuai keinginan kita. Seperti ini ya, kakak sudah menggunting. Sini. Lalu kita siapkan buku untuk menempel foto yang sudah kakak potong. Nah, ini sudah kita berikan pelekat. Lalu kita tempel di buku. Sudah. Mendeskripsikan gambar di dalam majalah. Sekarang kita tes dulu ya semangat adik-adik. Tepuk semangat. 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 Siapa di sini yang suka melihat-lihat gambar? Apakah adik-adik bisa membedakan ini warna apa, itu warna apa, dan bagaimana bentuk dari gambar itu? Mari kita belajar bersama mendeskripsikan gambar yang ada di dalam majalah. Ini gambar apa ya adik-adik? Apa warna air laut ini? Apa warna pasir pantai itu? Benda apa ya itu yang mengapung di tengah laut?
Wah, adik-adik sudah pintar ya menebak gambar ini. Pembelajaran 3. Pengertian surat. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi sehingga kita bisa belajar bersama lagi. Siapa di sini yang pernah melihat surat? Bagaimana bentuk surat itu? Nah, surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan orang yang dikehendaki, yang berisi tulisan menyatakan kabar, harapan, tanggapan, dan banyak lagi. Surat digunakan orang-orang pada zaman dahulu karena dahulu belum ada yang namanya gadget, sehingga orang-orang banyak yang menulis surat untuk alat komunikasi. Surat ditulis dalam sebuah kertas dan dikirim lewat pos atau melalui burung merpati. Nah, saat saat di rumah nanti bisa ditanyakan ke orang tua, apakah dulu orang tua adik-adik pernah mengirim surat atau menerima surat? Coba ditanyakan ya adik-adik. Fungsi surat. Karena kita sudah belajar bersama apa itu surat, bagaimana jika kita lanjutkan dengan fungsi surat? Siapa yang sudah tahu apa itu fungsi surat? Fungsi surat adalah sarana kita untuk memberitahu sesuatu kepada orang lain sebagai hasil dari ide-ide kita, sebagai bukti sejarah, dan masih banyak lagi. Perlengkapan pelengkap surat. Kita cek semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, kita akan belajar bersama apa itu perlengkapan pelengkap surat. Ada yang tahu apa itu menempel di atas, apa itu yang menempel di atas amplop saat kita mengirim surat, dan di mana kita meletakkan surat untuk dikirim ke orang yang kita tuju? Nah, yang menempel di atas itu bernama perangko. Dan di mana kita mengirimkan surat adalah di kantor pos atau di kotak pos yang sudah disediakan oleh tukang pos. Nah, itulah salah satu perlengkapan pelengkap surat. Nah, adik-adik tetap semangat belajar ya. Menarik garis antara tulisan dan gambar. Apakah adik-adik masih semangat belajarnya? Yuk kita tepuk semangat lagi agar bisa lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, kita akan belajar menarik garis antara tulisan dan gambar perangko, kotak pos, dan kantor pos. Apakah adik-adik sudah tahu tulisan perangko seperti apa? P, E, R, A, N, G, K, O. Nah, kita tarik ke gambar perangko. Seperti itu ya. Nanti kita juga bisa menarik garis ke tulisan dan gambar yang lainnya. Mudah bukan? Nanti kalian di rumah juga bisa membuat sendiri permainan ini. Nah, adik-adik, kita udah belajar bersama tentang alat komunikasi cetak. Adik-adik sudah tahu kan apa saja alat komunikasi cetak itu? Ada koran, majalah, dan surat. Dan kita juga sudah bermain bersama tentang alat komunikasi cetak. Alat komunikasi adalah suatu alat atau benda untuk menyampaikan sesuatu informasi, baik yang terkini maupun yang bukan. Dan jika orang-orang dulu sering menggunakan surat sebagai alat komunikasi, dan zaman sekarang kita lebih suka menonton berita lewat televisi, meskipun yang masih suka baca koran juga tetap banyak. Nanti adik-adik belajar ya di rumah agar semakin luas wawasannya tentang apa itu alat komunikasi cetak. Tetap semangat ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan belajar bersama dengan Kak Faza tentang alat komunikasi cetak. Apakah menyenangkan belajar dengan Kak Faza? Nah, adik-adik, pelajaran yang kita pelajari hari ini diingat-ingat ya, agar ilmu kita bertambah. Karena tadi kita sudah belajar bersama dengan menyenangkan. Dan jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Baik, kakak akhiri ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.